Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terlindo Aji dengan NPM 2417052032. Baik, di sini saya akan mempelajari dan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah POK atau Pengantar Organisasi Komputer dengan materi Arsitektur Organisasi Komputer dan Konsep Storage Program. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan di dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Jadi secara singkat, komputer itu adalah sebuah mesin elektronik yang cepat menerima informasi dan dapat mengelola informasi tersebut lalu dikeluarkan oleh komputer tersebut menjadi informasi terbaru yang dinamakan keluaran informasi. Dalam bentuk paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah masukan, kedua memori, ketiga aritmatika dan logika, keempat keluaran, dan kelima kontrol. Seperti di bawah ini. Baik, lanjut. Kita langsung saja ke materinya. Organisasi komputer. Apa sih organisasi komputer itu? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasionalnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Baik, kita akan mencari terlebih dahulu dari sumber lain. Apa sih organisasi komputer itu? Menurut ChatGPT, organisasi komputer adalah bidang yang membahas cara komponen perangkat keras komputer diatur dan dioperasikan untuk mendukung fungsionalitas sistem komputer. Ini berkaitan dengan bagaimana bagian-bagian seperti prosesor, memori, perangkat input-output bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Organisasi komputer juga mengkaji cara data mengalir dalam sistem, bagaimana instruksi diproses, dan bagaimana komponen-komponen tersebut dioptimalkan untuk kinerja yang efisien. Komponen-komponen utama yang dibahas dalam organisasi komputer antara lain prosesor atau CPU, yaitu merupakan inti dari sistem komputer yang melakukan eksekusi instruksi. CPU terdiri dari bagian seperti unit aritmatika, logika atau ALU, dan unit kontrol. Kedua, memori, yaitu tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang digunakan, termasuk RAM, Random Access Memory, yang menyediakan akses cepat dan langsung ke data yang dibutuhkan CPU. Ketiga, ada perangkat input-output, yaitu komponen yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar seperti keyboard, mouse, layar monitor, dan printer. Keempat, ada bus system, yaitu jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antar komponen-komponen di dalam komputer seperti CPU dan memori atau antara memori dan perangkat input-output. Dalam konteks pendidikan sistem informasi sendiri, memahami organisasi komputer dapat membantu
kamu memahami dasar-dasar cara kerja. Oke. Baik, kita lanjut ke materi tadi. Sebagian contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme change adalah kajian organisasional. Perbedaan utama dari organisasi komputer dan arsitektur komputer. Jika organisasi komputer sendiri itu adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Jika arsitektur komputer, yaitu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan seluruh komunikasi. Terdapat 4 struktur utama pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama Central Processing Unit atau CPU yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelolaan fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Kedua, ada memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Ketiga, ada input-output berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Keempat dan terakhir, ada sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Struktur CPU terlihat pada gambar 1.2 di atas, dengan struktur utamanya adalah control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Control unit dapat mengatur CPU atau komputer secara keseluruhan. Dapat dikontrol oleh control unit. Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengelolaan dalam komputer. Pengelolaan data dalam komputer. ALU atau Arithmetic Logic Unit ini adalah yang mengelola data. Mengelola fungsi-fungsi data, atau lebih tepatnya seperti itu. Ketiga, register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Register adalah sebuah penyimpanan internal untuk CPU sendiri. Yang terakhir, CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. CPU ini adalah CPU ini berfungsi sebagai penghubung antara ALU, register, control unit sendiri yang dihubungkan oleh CPU. Fungsi komputer. Fungsi dasar sistem komputer adalah sederhana. Terlihat pada gambar 1.3. Pada prinsipnya terdapat 4 fungsi operasional, yaitu fungsi operasi pengelolaan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Seperti di bawah ini ya.
komputer harus dapat memproses data. Representasi data ini sangat bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus sesuai dengan mesin pemrosesannya dalam pengolahan data. Komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan satu mekanisme penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data dan data prosesnya. Dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka interface. Proses ini dilakukan oleh unit input-output dan perangkatnya disebut peripheral. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data seperti yang dijelaskan di gambar ini, di bawah ini. Gambar 1.4 mengilustrasikan operasi-operasi komputer. Ini prosesnya dari manajemen ke kontrol, dari kontrol ke storage, dari storage kontrol lalu ke diproses dan ke storage lagi, atau dari storage ke manajemen, atau sebaliknya dari manajemen ke storage. Baik, kita akan melihat sedikit penjelasan yang dijelaskan di media YouTube. Arsitektur komputer. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kuliah organisasi. Baik, fungsi dari komputer sendiri menurut Kak Ahmad Sabik yang menjelaskan sedikit tentang konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer. Menurutnya, fungsi komputer itu sendiri adalah data processing. Hanya beberapa metode atau tipe-tipe penting pengolahan data storage. File data disimpan dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbarui nantinya. Data momen. Ketika data diterima dari atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer, maka prosesnya disebut dengan input-output, dan peralatannya dikenal sebagai peripheral. Peralatannya itu dinamakan peripheral atau dikenal sebagai peripheral. Yang terakhir ada kontrol, dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Storage, yang dari peripheral ke storage, atau sebaliknya dari storage ke. Baik, sedikit banyaknya penjelasannya sama seperti yang telah saya baca tadi. Ya, lebih dari satu, bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Nah, masing-masing core ini Baik, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.